Jadi ini contoh yang Anda dapatkan, salah satu contoh soal ya. Anda apoteker di suatu apotik, kemudian mendapatkan pasien membawa resep berikut. Oke, silahkan. Selamat sore, Bu. Ada yang bisa saya Sore. bantu, Bu? Iya, ini saya mau menebus obat karena di apotik sebelah katanya habis. Bisa dilihat resepnya, Bu? Ini resepnya. Ini obatnya ada satu macam, Ibu, dengan jarum insulinnya, Bu. Oke. Ini obatnya ada, Bu, di sini disediakan. Bisa saya minta, Bu, waktunya sekitar 5-10 menit, Bu. Boleh. Sebelumnya, Bu, ini obatnya sudah dijelaskan terlebih dahulu dari dokter yang resepkan, Bu. Ini obat untuk gula. Cuman itu yang dikasih tahu, Bu. Itu, Ji. Kenapa? Ada Oh, apa? untuk pemakaian insulinnya ini, Bu, baru pertama kali atau sudah Wah, sudah lama, sudah pernah pakai? Oh, Sudah sudah lama saya lama. pakai. Iya. Oh, iya. Sebelumnya saya mau tanya Ibu, sudah tahu bagaimana cara pemakaiannya, Bu? Apa? Kalau obat gula sudah lama, cuman kalau yang ini baru sih. Apa Yang tadi kita suntikannya bilang ini, Bu, yang saya insulin? maksud. Yang Iya, mana itu insulin. insulin? Maaf, Ini, Bu, saya lupa. juga. Oh iya, saya akan jelaskan Ibu. Ini insulin maksudnya Ibu, dia juga itu termasuk obat gula Ibu, cuman dia dalam bentuk injeksi. Dia Apa itu itu injeksi? disuntikan Ibu. Bukan diminum ini ya? Obat gulaku Oh, selama ini diminum. beda lagi Bu. Ini disuntikan Ibu. Dia Oh, ini obat gula yang tidak diminum, dia disuntikan Ibu. oke. Oh iya, jadi karena Ibu belum pernah memakai obat injeksi insulin ini, maka saya akan sedikit memberitahukan bagaimana cara pengaplikasian atau bagaimana cara penggunaan obat ini, Bu ya. Boleh. Ini Bu, ini obat Novomix-nya ya Bu. Pertama-tama kalau misalkan obat ini mau dipakai Ibu, kan ini disimpan di dalam kulkas Ibu, suhu 2-8 derajat Celcius, bukan disimpan di kulkas di bagian freezernya Ibu ya. Jadi sebelum digunakan itu dilakukan hal seperti ini Bu ya, diguling-gulingkan seperti ini supaya suhu obat dengan suhu tubuh itu sama, dan juga untuk melarutkan kembali suspensi atau obat yang ada di dalam sini Bu. Siapa tahu obatnya di dalam mengendap tuh Bu. Jadi dilarutkan kembali dengan cara yang seperti ini Bu. Oh iya, boleh. Mengerti Bu? Iya. Selanjutnya di sini di resepnya kita pakai 10 unit Ibu Di. Maksudnya 10 unit itu kita di sini kan ada angka Ibu yang tertera. Jadi di sini bisa diputar sampai angka 10 sesuai dengan permintaan dokter. Ini di sini diputar ya Bu, di bagian atas pennya Ibu. Diputar sampai angka 10 seperti ini. Ini sampai angka 10. Ya. Itu putarannya otomatis ya? Iya, otomatis Bu, otomatis. Karena kalau misalkan semakin tinggi dosis yang kita kasih, ini pennya juga akan semakin panjang. Ini, jadi kalau misalkan semakin panjang berarti sudah mengisi sesuai dengan dosis yang kita minta, Ibu. Jadi otomatis yang kita putar. Ya, kalau saya kembalikan ke 10 Ibu ya. Terus ini Bu, kan ini insulin baru Ibu. Di sini di resepta juga diminta jarum insulinnya Ibu. Jadi jarum insulinnya itu Ibu seperti ini Bu Di. Seperti ini. Terus cara pasangnya itu
terlebih dahulu kita pakai alkohol swab ya Ibu ya. Kita bersihkan ujung insulin ini seperti ini Bu ya. Terus dipakaikan, saya pasangkan memang Ibu supaya di rumah nanti bisa dipakai, supaya Ibu juga bisa mengerti. Begini caranya, sisa dipasangkan seperti ini, terus diklik, dicabut seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan mau dipakai Ibu, sisa dicabut lagi ini jarumnya Ibu, karena masih ada penutupnya. Terus kalau misalkan sudah mau disuntikan, kita juga bersihkan area yang mau disuntik, misalnya pada lengan, perut, paha maupun bokong. Kita pakai alkohol swab-nya juga untuk dibersihkan sebelum dipakai ini insulinnya. Untuk orang-orang yang tidak kurus ataupun untuk anak-anak yang istilahnya badannya bagus, bisa langsung disuntikkan dengan penyuntikan tegak lurus atau sekitar 90 derajat disuntikan masuk. Tapi kalau untuk misalkan orang-orang kurus dan anak-anak, kita lakukan hal seperti ini, ditulis sedikit, kemudian disuntikan sekitar 45 derajat. Setelah itu, kalau misalkan sudah disuntikan masuk, ini jarumnya tidak boleh langsung dilepas Ibu, tapi ditunggu sekitar sampai 15 detik Ibu. Siapa tahu obatnya masih tersisa di bagian ujung jarum insulinnya Ibu. Setelah itu bisa dicabut Ibu jarumnya, kemudian ditutup kembali. Begitu Ibu cara pemakaiannya Ibu. Oke. Sudah dimengerti Bu? Iya. Sudah dimengerti. Kalau begitu bisa diulang kembali Bu, bagaimana cara pemakaian ini obat insulinnya Ibu? Diputar sampai angka 10, terus dipasang jarumnya. Kalau sudah dipasang jarumnya, disuntikkan ke lengan atau di perut, atau di mana lagi? Di mana lagi? Paha dan bokong. Iya, nanti kalau sudah disuntik, ditunggu 15 detik. Iya. Oh iya, Ibu. Info lagi Ibu sedikit. Kalau misalkan mau menyuntik Ibu, jangan di tempat atau di area yang sama Ibu. Bisa berpindah satu senti atau setiap minggunya berpindah, misalkan di lengan selanjutnya 1 minggu ke depannya itu bisa di bagian paha dan seterusnya Ibu. Oke. Sudah dimengerti Bu semua? Iya. Oh iya. Kalau begitu Ibu, ini obatnya Ibu saya berikan. Semoga cepat sembuh Ibu. Oke. Terima kasih. Sudah? Iya, sama-sama. Sudah ya, jadi saya perlihatkan waktunya. Ini masih panjang sekali. Anda baru sekitar menuju ke 8 menit. Nah, kata kuncinya sebetulnya di resep ini adalah Anda menjelaskan bagaimana penggunaan. Jadi setelah 3 prime questions, Anda menggali informasi dan ternyata pasiennya hanya bilang ini obat gula. Wah, kalau gitu banyak informasi yang harus Anda berikan. Karena obat gula itu ada tablet, ada injeksi. Begitu Anda sebutkan injeksi, pasiennya tidak mengerti, Anda bisa tidak perlu menanyakan ibu pekerjaannya apa gitu ya, berarti ini orang awam. Nah, pada saat orang awam, Anda harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Sayangnya pada saat dilakukan role play, langsung fokus tentang cara penyuntikan. Padahal ada hal lain yang Anda harus melihat juga keseluruhan resep. Di resep ini lihat signanya, ya. Jadi apa yang telah dokter sampaikan. Kalau dokternya belum menyampaikan ini disuntik berapa kali, berarti Anda yang harus jelaskan. Apakah tadi ada dijelaskan bahwa ini disuntikkan omni, mane, et,
nokte, setiap pagi dan malam 10 unit. Ada disampaikan? Tidak, Ibu. 10 unit. 10 unitnya. Berapa kali disuntikan? Kapan dan kapannya? Apakah dijelaskan? Enggak, Ibu. Iya, gitu ya. Jadi memang Anda harus memperhatikan keseluruhan. Jangan langsung, ini yang biasanya menjadi penjebak. Begitu Anda ada mahasiswa melihat soal, wah ini gampang sekali gitu. Ini saya tahu. Padahal inti soal itu bukan itu gitu. Ya. Jadi di sini selain Anda menjelaskan caranya, metodenya, Anda jelaskan baik berapa kali, sebetulnya Anda lihat keseluruhan resep juga. Resep yang lain yang sudah diberikan adalah simvastatin, artinya ada gangguan kolesterol. Kemudian detur yang berikutnya adalah phenytoin. Obat apa itu phenytoin? Oke, ada kemungkinan yang bisa, yang pertama adalah epilepsi, atau kemungkinan digunakan pada pasien diabetik yang mengalami neuropati atau kerusakan di sel saraf gitu. Sel saraf tepi atau perifer. Nah, ini kita pastikan kepada ibunya apa yang menjadi dasar sebetulnya, yang menjadi kendalanya ibunya. Kalau dia katakan tadi, oh iya saya sudah lama gula gitu, tapi selama ini obat saya yang diminum. Nah, permasalahannya di ibu ini, kalau dia mengalami diberikan phenytoin, Anda perlu gali apakah dia mengalami epilepsi atau neuropati, gitu ya. Nah, ini yang tidak tergali. Gitu. Nah, mohon maaf saya stop